Nah, untuk mengetahui sebenarnya seberapa menjanjikan sih bisnis fotografi olahraga ini, kita sudah terhubung dengan kru The Beautiful Game, Lucky Surya, dan juga kru Charles Motret ya, Faisal Fahmi via sambungan Zoom. Charles Motret Ya. gitu ya. Coba kita akan lihat dulu dari yang pertama ada siapa nih? Fahmi? Mana nih yang Fahmi, yang Lucky yang mana? Mas Fahmi, Mas Lucky, ini yang Fahmi dari... Oke, baik. Mas Fahmi, saya pengen ke Mas Fahmi terlebih dahulu deh. Mas Fahmi pertama kali mengkhususkan diri ya kan, menspesifikasikan diri sebagai fotografer olahraga kapan dan cabang olahraganya apa? Pertama kali, kalau nggak salah ingat itu bulan Maret 2019. Iya, Mas Fahmi Itu, pertama kali olahraganya apa waktu itu? Silahkan. Sepak bola. Olahraga pertama itu sepak bola. Oke, kenapa memutuskan sepak bola? Apakah karena memang hobi bermain sepak bola atau di belakang rumah ada lapangan bola terus kayaknya lumayan nih buat jadi objek motret gitu atau gimana? Iya, karena rutinitas setiap seminggu sekali atau 2 kali itu emang suka bermain bola sih sama teman-teman. Oh, jadi dari hobi main bola, nah kemudian nyangkut ke fotografinya gimana ceritanya nih Mas Fahmi? Nyangkut ke fotografi sebenarnya sih awalnya sih emang agak tertarik juga sih ya. Ini sebenarnya saya ngikutin dari timnya Mas Lucky nih, The Beautiful Game. Jadi saya Ngikutin dari timnya Mas tertarik Lucky. pengen iya. Oke, nah ini Mas Lucky kayak udah senyum-senyum nih, ada yang pengen diomongin Mas Lucky menjawab apa yang disampaikan Mas Fahmi tadi. Selamat siang Mbak Naila, Mbak. Selamat siang Mas Lucky. Mbak. Memang awalnya bisnis fotografi. Sebenarnya kita nggak menganggapnya awalnya bukan bisnis sih. Awalnya memang hobi. Diawali dengan hobi sport hobi bola awalnya, ngumpul-ngumpul komunitas main bola, tiba-tiba ada yang punya keahlian main foto, kita coba kembangin nih, lama-lama bentuklah komunitas. Lalu berjalannya waktu, lama-lama sosial media tuh, kita tuh waktu itu 3 tahun yang lalu Mbak, 3 tahun yang lalu sosial media itu berkembang, khususnya Instagram, lama-lama sudah mulai banyak orang yang majang foto saat dia main bola. Lama-lama potensi bisnisnya mulai ada nih. Ketika potensi bisnis mulai ada, kita kembangin lah, mulai dari gear-nya, tools-nya, sampai ke dimana kita butuh kru, dimana kita butuh mulai menjaring teman-teman komunitas sebenarnya. Lalu kita publish lah di sosial media. Itu sih awal mulanya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya benar-benar from thumb to thumb, dari jempol ke jempol begitu ya. Saya yakin strategi pertama yang dilakukan juga katakanlah mengcapture sebuah atau sosok katakanlah legend di dalam dunia sepak bola, lalu di-tag kepada orangnya, lalu orangnya lalu repost, lalu akhirnya mendapatkan exposure begitu, bukan demikian Mas Lucky? Benar. Waktu itu momentumnya apa nih? Yang paling banyak likes dan paling banyak kayaknya ini nih gitu loh, momentum kalian ketika akhirnya dikenal secara profesional. Memotret momen apa atau memotret siapa? Kalau awal mula itu waktu itu pernah dari kru kita itu Mas Anin tuh pernah foto beberapa teman-teman dari Persija. Persija dan terus dapat undangan untuk main di foto pemain timnas. Dan memang nggak bisa dipungkiri ketika dunia sosmednya berkembang, mention satu nama tiba-tiba berkembang, main di story-nya berkembang, terus follower mulai nambah. Ya seperti ini semakin sekarang berkembang melalui platform media sosial seperti itu. Tapi kalau saya nyontek-nyontek Instagramnya nih, dilihat-lihat ini bukan hanya mengcapture atau memfotografikan olahraga bola atau futsal, tapi ada juga sepeda dan juga lari. Nah tentunya ini kan memiliki tantangan tersendiri ya, Mas Lucky. Seperti apa tantangannya kalau menurut kalian? Kalau dari saya sih menganggapnya kalau setiap bidang olahraga khususnya sepak bola ya, yang tantangannya adalah momentum sih. Memang nggak gampang mengambil sebuah momen dalam sepak bola. Ada beberapa orang yang menganggapnya cuma foto paling banyak, tapi kalau kita cuma berpikirnya gimana kita bisa mengambil sebuah momen dari gol, dari sebuah kejadian yang ada di lapangan.
dan setiap orang punya momentum khusus di setiap momen dia main bola. Saya rasa ada kesannya. Itu mereka dengan senang hati merepost atau memposting hasil foto kita lalu dijadikan kayak display picture atau profile picture. Itu senang banget dari kita. Justru apresiasi ya untuk para fotografi ya. Dan kalau kita lihat bisa jadi VAR manual loh. Mereka mungkin momennya yang tidak tertangkap kamera biasa, lalu tertangkap oleh kamera fotografi. Oh ternyata offside, nggak bisa nih ya kan, dianulir. Saya pengen ke Mas Fahmi lagi nih. Mas Fahmi, tadi juga kan Naila bilang bahwa sekarang cabang olahraganya tuh bukan cuma bola, sepeda itu paling banyak banget. Dan saya melihat trennya sekarang gini, kalau orang naik sepeda kan nggak mungkin ya bawa kamera, itu kan sangat membahayakan. Akhirnya hire nih fotografer gitu ya, sekaligus juga mungkin menjaga properti gitu. Sudah ada tidak ya selama ini menjadi klien tetap dan ternyata bahkan hasilnya menghasilkan pundi-pundi yang sangat lumayan? Kalau dari sepeda sih belum ya. Itu paling cuma waktu itu dapat panggilan dari teman komunitas aja sih. Paling sekarang kalau yang jadi klien tetap dari sepak bola aja. Oke. Besok-besok triathlon PR ya kan? Harus ada kamera yang masuk ke dalam air ya kan? Wah, ikutan. Berarti harus bisa kejar mereka juga gitu. Nah, kalau Mas Lucky sendiri kalau melihat apakah profesi ini bisa dikatakan cukup menjanjikan? Karena kan di tengah pandemi atau situasi pandemi seperti saat ini, orang banyak yang mencoba atau memulai olahraga. Betul. Kalau dibilang menjanjikan, ya sangat menjanjikan pastinya. Karena sebelumnya tren foto olahraga ini sebenarnya ke expose itu ketika di mana orang-orangnya lagi butuh olahraga atau banyak waktunya WFH nih biasanya. Jadi pas ketika mereka mulai aktivitas di luar, apalagi yang sifatnya komunitas, yang sepeda mulai booming. Nah itu terkadang mereka ada sesuatu yang pengen mereka ambil nih momentumnya, yaitu kita lah, diajaklah sama mereka untuk foto-foto. Kalau secara bisnis, ya sangat menjanjikan dan sangat bagus sih. Oke, tapi saya penasaran nih, Mas Lucky dan Mas Fahmi ini memang sebelum pandemi emang hobinya fotografi atau memang ini justru karena coba-coba hobi lalu jadi fotografer amatir katakanlah demikian, lalu sekarang mulai menjalani dan ya karena ada uangnya ternyata manis uangnya, lalu memutuskan untuk jadi fotografer profesional. Saya pengen ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Ya, kalau dari sebelumnya sih saya bukan fotografer ya. Saya justru orang yang main bola-bola aja gitu. Malah minta difotoin sama dari timnya Mas Lucky. Oke, justru Betul atlet kata gitu ya, Mbak. terinspirasi dari Mas Lucky. Sekarang malah punya timnya sendiri. Itu pertanyaan pentingnya, ini kalian rivalan apa gimana nih? Dari Beautiful Game dan juga Kaos Fotografi. Cerita Mas Fahmi gimana? Dibilang rival sih bukan ya. Justru kalau dari Mas Lucky ini bisa dibilang inspirasi saya. Seperti so itu. sweet. Nah, Mas Lucky, jadi sampai sekarang udah ada berapa nih tim-timnya yang ikut bergabung di fotografi olahraga? Di The Beautiful Game sendiri sudah ada 10 orang. Dan 10 orang ini memang punya kapasitasnya masing-masing. Tapi rata-rata mereka adalah memang seorang fotografer yang awalnya kalau saya bilang memang mereka hobi. Kita jadi kalau pengen ngerekrut orang yang penting hobi moto dulu nggak gitu. Suka moto nggak? Itu dulu sih yang penting. Mas, Kalau alat yang masalah, paling mahal yang pernah Mas Lucky beli berapa sih? Boleh tahu nggak? Satu kamera di kru kita ada yang hampir lumayan sih, di atas 50-an ada. Di atas 50 juta rupiah ya. Oke, berarti harus estimasi kalau misalnya mau membuat sesi foto nih, tiba-tiba kita mau bikin apa? Katakanlah sepeda gitu ya. Atau mau bikin futsal, tapi semuanya perempuan. Satu sesi dalam 1 minggu itu kita harus bayar berapa nih? Kita mainnya durasi, Mbak. Jadi kalau misalkan bola itu komunitas itu kita rate itu minimal itu 400.000 per 2 jam. Oke, 2 kali 45 menit ya. Oke. Berarti start from 400.000 ya. Terima kasih Mas Lucky dan juga Mas Fahmi. Mas Fahmi jangan diam aja nih, takut sama Mas Lucky kayak kan, awas loh ya ntar ngomong gitu. Sukses untuk kalian semua hobi fotografi yang menghasilkan pundi-pundi dan juga inspirasi. Iya, siang hari ini untuk pemirsa Newsline. Teman-teman sehat selalu.